Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu Wisna di pembelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa. Baik, pembelajaran kita hari ini matematika. Materi yang akan kita bahas tentang pembagian dan sifat komutatif pertukaran pada penjumlahan dan perkalian. Kita masuk pembahasan materi yang pertama, pembagian dengan pengurangan berulang. Pembagian dapat kita selesaikan dengan pengurangan berulang. Contoh, yang pertama, 8 dibagi 2. Bagaimanakah cara pengurangan berulangnya? Baik, akan Ibu jelaskan, mohon disimak baik-baik. 8 kita kurang dengan angka 2 sampai hasilnya menjadi 0. Kita akan lihat proses pengurangan berulangnya. 8 kita kurang dengan angka 2, hasilnya menjadi 6. 6 kita tulis atau kita simpan. Setelah itu 6 dikurang 2, hasilnya menjadi 4. 4-nya kita tulis atau kita simpan. Setelah itu 4 kita kurang dengan angka 2 berikutnya. Hasilnya adalah 2. Kemudian angka 2 kita tulis di atas, kita kurang kembali dengan angka 2 selanjutnya. Hasilnya adalah 0. Nah, di sini sudah ketemu ya, hasilnya adalah 0. Sekarang anak-anak hitung, ada berapa kali pengurangan berulang di angka 2? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Berarti 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Baik, kita lanjut contoh yang berikutnya. Nomor 2. 20 dibagi 4. Hasilnya caranya seperti yang tadi. Kita lihat. 20 dikurang 4 hasilnya 16. 16-nya kita tulis di atas ya. Kemudian 16 kita kurang dengan angka 4 selanjutnya. Hasilnya menjadi 12. 12-nya kita kurang lagi dengan angka 4 selanjutnya. Hasilnya adalah 8. 8-nya masih kita kurang dengan angka 4 berikutnya. Hasilnya 4. Masih tetap kita kurang. 4 dikurang 4. Hasilnya adalah 0. Sekarang kita hitung sama-sama kembali berapa pengurangan berulang angka 4. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Oke anak-anak, kita lanjut yang berikutnya. Nomor 3. 21 dibagi 7. Caranya masih tetap sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Kita simak. 21 dikurang 7 hasilnya adalah 14. Nah, 14 kita kurang dengan angka 7 berikutnya. Hasilnya adalah 7. Kita kurang kembali, 7 dikurang 7 hasilnya 0. Nih, sudah ketemu hasilnya 0. Sekarang kita hitung lagi sama-sama berapa pengurangan berulang dari angka 7. Kita 1, 2, 3. Jadi 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Oke anak-anak, semoga paham. Kita masuk pembahasan materi yang kedua, pembagian dengan cara bersusun. Pembagian juga merupakan kebalikan dari perkalian. Contohnya,
96 dibagi 3. Bagaimanakah cara pembagiannya secara bersusun? Kita lihat. 9 dibagi 3, 9 dibagi 3. Nah, anak-anak ingat pembagian kebalikan dari perkalian. 3 dikali berapa yang hasilnya 9? Coba dihitung angka 3, benar. 3 dikali 3, sekarang kita kalikan lagi. 3 dikali 3, hasilnya adalah 9. Kemudian kita kurangkan 9 dikurang 9, hasilnya adalah 0. Setelah itu, angka 6 kita turunkan ke bawah. Angka 6 kita turunkan ke bawah. Setelah itu, kita bagi kembali. 6 dibagi 3, hasilnya berapa? Kita ingat perkaliannya. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? 3 dikali 2. Nah, 3 dikali 2 berarti 6 dibagi 3 adalah 2. Sekarang kita kali kembali. 2 dikali 3. 2 dikali 3 adalah 6. 2 dikali 3 6. Kemudian kita kurangkan. 6 dikurang 6 hasilnya adalah 0. Jadi 96 dibagi 3 adalah 32. Untuk lebih jelasnya, anak-anak juga bisa melihat keterangan yang ada di samping. Contoh selanjutnya, 123 dibagi 3. Bagaimana cara bersusunnya? Pembagian bersusun kita lihat. 12 dibagi 3. 12 dibagi 3, anak-anak ingat kembali, 3 dikali berapa yang hasilnya 12? 3 dikali berapa yang hasilnya 12? Adalah 4 ya. Jadi 12 dibagi 3 hasilnya 4. Sekarang kita kalikan. 4 dikali 3 adalah 12. Setelah itu kita kurangkan. 12 dikurang 12 hasilnya adalah 0. Kemudian kita akan 3-nya kita turunkan ke bawah. 3 turun ke bawah. Setelah itu kita bagi kembali. 3 dibagi 3, ingat 3 dikali berapa yang hasilnya 3? 3 dikali 1. Nah, jadi 3 dibagi 3 adalah 1. Sekarang kita kalikan lagi. 1 dikali 3, hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita turunkan pengurangannya. 3 dikurang 3, hasilnya adalah 0. Jadi 123 dibagi 3 hasilnya adalah 41. Dan anak-anak bisa lihat kembali keterangan yang ada di sampingnya. Kita masuk pembahasan yang ketiga, sifat pertukaran pada penjumlahan. Sifat komutatif pertukaran adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh sifat pertukaran penjumlahan. Kita lihat keranjang pertama berisi 154 tangkai mawar. Keranjang kedua berisi 138 tangkai mawar. Jika dijumlahkan keduanya 154 ditambah 138 hasilnya 292.
Nah, bagaimana jika posisi keranjang kita pindah? Apakah hasilnya sama? Coba kita lihat. Keranjang pertama berisi 138 tangkai mawar. Dan keranjang kedua berisi 154 tangkai mawar. Kita akan cari hasil dari penjumlahan 138 ditambah 154 dengan cara bersusun pendek. Nah, di sini anak-anak sudah lihat 138 ditambah 154 hasilnya adalah 292. Ternyata hasilnya sama. Jadi, sifat pertukaran 154 ditambah 138 sama dengan 138 ditambah 154. Contoh lain dari pertukaran penjumlahan. Contoh pertama, 329 ditambah 147 sama dengan 147 ditambah 329. Contoh yang keduanya, 113 ditambah 237 sama dengan 237 ditambah 113. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Oke, kita lanjut contoh berikutnya. Nah, di sini coba kita perhatikan titik-titiknya dan diisi ya. 236 ditambah 215 sama dengan titik-titik ditambah 236. Jadi, angka berapakah untuk titik-titiknya? Angka? Ya, adalah angka 215. Sekarang kita coba lagi latihannya. Nomor 4. 217 ditambah titik-titik sama dengan 145 ditambah 217. Angka untuk menempati posisi titik-titiknya ada berapa? Angka? Benar, angka 145. Sekarang kita lanjut contoh yang terakhirnya. 162 ditambah 291 sama dengan 291 ditambah titik-titik. Angka untuk titik-titiknya adalah? Ya, adalah angka 162. Sampai di sini mudah-mudahan anak paham dan memahami dan mengerti. Kita lanjut pembahasan yang keempat, sifat pertukaran pada perkalian. Sifat komutatif pertukaran adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan, sehingga menghasilkan hasil yang sama. Rumusnya, A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh sifat pertukaran perkalian. Caca memiliki 3 kandang kelinci. Setiap kandang berisi 4 ekor kelinci. Berapa jumlah semua kelinci Caca? Kita lihat kandangnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, di sini juga kelincinya ada 4. Ada 4 lagi. Ada 4 lagi. Nah, sekarang kita hitung berapa jumlah semua kelinci. Kita lihat gambarnya. Bentuk perkalian berdasarkan gambar 3. 3-nya berasal dari kandangnya ada 3 dikali 4. 4-nya berasal dari mana? Berasal dari setiap kandang ada 4 kelincinya. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Bagaimana jika posisinya kita pindah? Kita lihat kembali. Caca memiliki 4 kandang kelinci. Setiap kandang berisi 3 ekor kelinci. Berapa jumlah semua kelinci Caca?
Kita lihat gambarnya kembali. Kandangnya ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, berisi berapa ekor? 3 ekor. Kita hitung ada 3, 3, 3, dan 3. Nah, bentuk perkalian berdasarkan gambarnya adalah 4 dikali 3. 4 dikali 3, 4-nya karena kandangnya ada 4, 3-nya karena kelincinya di dalam kandang ada 3, makanya kita tulis 4 dikali 3, hasilnya adalah 12. Jadi hasilnya tetap sama ya. Jadi sifat pertukaran pada perkalian 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3. Kita lanjut membahas mengelompokkan benda menggunakan sifat pertukaran perkalian. Ibu membeli 18 jeruk. Jeruk dimasukkan ke dalam 3 keranjang. Setiap keranjang berisi 6 jeruk. Kita lihat kelompoknya ada 1, 2, 3. Karena ibu memiliki 3 keranjang. Nah, setiap keranjang berisi 6 jeruk. Jadi, bentuk dari perkaliannya adalah sesuai gambar 3 dikali 6. 3 dikali 6, dari mana datangnya? Angka 3 karena keranjangnya jumlahnya 3. Angka 6-nya karena setiap keranjang berisi 6. Hasilnya adalah 18. Ternyata keranjang-keranjang tersebut terlalu sempit. Lalu ibu memasukkan jeruk ke dalam 6 keranjang. Setiap keranjang berisi 3 buah jeruk. Kita lihat gambarnya seperti apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana? Kita lihat bentuk perkalian sesuai gambarnya adalah 6 dikali 3. 6 dikali 3, karena 6 keranjangnya ada 6. 3-nya berasal dari setiap keranjang berisi 3 jeruk. Jadi bentuk perkaliannya 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi tetap sama ya. 3 dikali 6 sama 6 dikali 3 hasilnya 18. Dan kalian tentu masih ingat bahwa proses perkalian 3 dikali 6 tidak sama dengan 6 dikali 3, tetapi hasilnya tetap sama. Kita amati 3 dikali 6 sama dengan angka 6-nya sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 18. Kemudian 6 dikali 3, angka 3-nya yang sebanyak 6 kali, hasilnya juga tetap sama, 18. Jadi dapat kita simpulkan 3 dikali 6 sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat berharap semoga kalian mengerti dan memahami dengan materi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Tetap semangat, rajin belajar, dan jadilah kebanggaan orang tua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.